Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Sarah Rizky. Sarah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Senang sekali bisa hadir lagi di sini. Ya, waktu itu kembali dari sini, selesai kita syuting yang sebelumnya, ada kejadian-kejadian aneh nggak sih? Iya, jadi waktu itu kan pas mau pulang kan Karo pesan-pesan sama aku kan, kamu jangan kemana-mana, kamu langsung pulang dan istirahat gitu. Dan memang setelah dari sini itu, badan aku tuh kayak selama 1 minggu tuh sakit banget di pundak aku, terus ke kepala tuh migrain terus gitu, sakit gitu kan. Terus? Nah, terus habis itu aku akhirnya tanya ke mama gitu kan, ini kenapa ya gitu kan, maksudnya setelah syuting itu kayaknya ada yang nempel deh gitu. Terus sama mama diajak ke kampungnya mama gitu kan, memang tadinya ada saudara aku yang bisa mengobati gitu. Dan selama itu, hari itu tuh aneh banget sih ya, aku nggak ngerti. Karena selama perjalanan mau ke kampungnya mama itu memang pelosok banget kan. Terus aku tuh di jalan udah sampai 3 kali ngomong ke mama gitu kan sama ke bapak. Ini kenapa ya kok rasanya sakit hati gitu. Terus nangis berkaca-kaca sendiri. Nggak ada sebabnya? Nggak tahu kenapa. Terus mama bilang, kenapa? Ya udah yang ikhlas karena memang waktu itu lagi galau ceritanya. Bukan, aku bilang bukan itu. Nah ternyata pas sampai ketemu saudara aku, dia langsung nggak enak juga ngelihat aku kan. Pas ini langsung ditunjuk hati aku gitu apa ke sini. Dada? Iya, terus dia baca ayat gitu kan. Itu aku yang langsung nangis histeris gitu, gimana sih? Dan semua orang pun keluarga di situ ngelihat semua ikutan histeris. Itu katanya kenapa? Katanya memang yang jagain aku tuh ada 3. Satu ada macan, satu ada nyai gitu, dan satunya ada dari keluarga aku juga, sama semuanya keluarga. Jadi mereka itu kayak sedih gitu. Kita ini katanya ngomong ke saudarakunya gitu kan, istilahnya kita keluarga, kita mau jagain ini anak gitu loh. Tapi kenapa malah diusir gitu? Karena kerjaan anak ini nih bukan sesuatu hal yang gampang. Saya kan misalkan sering ke daerah-daerah gitu kan. Ini anak harus dijagain sampai nanti anak ini bener-bener kuat gitu. Dan ternyata di situ memang ada kakek-kakek yang masih saudara juga tahu ada makam keturunan aku yang salah satunya dari yang 3 itu. Dan tiba-tiba aku tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba badan aku digerakin, aku yang mimpin jalan ke sana. Datang ke makam padahal sebenarnya nggak pernah tahu. Dan semua keluarga tuh nggak ada yang tahu makam itu di mana. Tapi setelah itu baik-baik aja kan ya? Setelah itu tapi kayak aku tuh lebih bisa ngerasain setiap datang sama nggak, karena setelah itu aku kan keliling Sulawesi Tengah kan. Maksudnya selama di sana tuh aku bisa ngerasain ini ada yang nggak beres. Kalau malam ini di studio kamu ngerasain sesuatu nggak kan? Ada. Ada juga. Aku dari tadi duduk di sini aku udah nggak enak sih. Maksudnya aku feelingku nggak enak ya gitu. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ganggu kita. Iya, mudah-mudahan baik-baik kamu lah. baik-baik aja ya. Baik, Sarah, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku diwarisi ilmu turun-temurun dari leluhurnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Bowie. Silakan. Selamat malam, Bowie. Selamat malam. Apa yang mau Pak Bowie sampaikan? Saya ingin memberitahukan kalau saya mempunyai sebuah warisan Ilmu warisan dari leluhur? dari kakek, Dari kakek. almarhum kakek. Oke. Ilmu ini ilmu seperti apa ya? Bisa dipakai untuk apa? Jadi pengen tahu warisan apa yang saya punya? Iya. Benar.
karena kita semua pengen tahu dan saya yakin pemirsa di rumah juga mau tahu sebenarnya apa maksud tujuannya datang ke sini. Ya kan? Jadi pengen tahu benar. Iya, boleh. Diizinkan untuk kita tahu. Warisan saya itu setan! Oke, Mas Bowie, tenangin diri dulu ya. Kayaknya di cincin ya. Kamu ngeliat juga ngerasa dari situ ya. Itu gimana caranya setan bisa diwariskan dan untuk apa buat Mas Bowie? Sebenarnya saya tidak ingin memiliki warisan itu. Tapi kenapa nggak ditolak? Almarhum kakek saya yang memberikannya. Oke. Dan sekarang selalu mengikuti. Iya, Yang lain, orang lain bisa ngelihat kehadirannya. tapi bisa merasakan. Sekarang teman saya ada di belakang perempuan ini. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya, Pak Bowie? Saya sebenarnya ingin memberitahukan saya mempunyai warisan dari almarhum kakek saya. Dan saya sebenarnya ingin melepaskannya. Mau melepaskannya, benar ya? Saya pegang omongannya. Benar. Baik, kalau begitu kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya Pak ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bowie dengan tanggal lahir 22 September 1990 dan mendiami rumah dengan nomor 35. Sosok yang tenang dan penuh dengan penderitaan. Penderitaan inilah karena ia dikelilingi oleh makhluk gaib. Sosok gaib ini sudah banyak mempengaruhi kehidupan Bowie. Bowie merasakan kesedihan yang tidak biasa diungkapkannya. Selain itu, ia dijauhi oleh teman-temannya karena sosok gaib tersebut. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Bowie pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Matikan lilin itu semua. Matikan. Duh, saya nggak tahu apa-apa loh di sini. Saya baru datang. Tolong Roy, matikan lampu. Pak Bowie, tenang dulu ya. Aduh, saya... Tenang. Karena ini mengundang kemarahan teman saya. Ya, oke, tapi bisa dikendaliin kan? Pak Bowie bisa kendaliin kan? Nih, Perempuan ini yang minta matiin. Saya minta perempuan ini yang matiin. aduh, tunggu, Kenapa tunggu. harus saya? Ini Kenapa harus Bayu, Sarah? Tanya deh, lu datang kemari mau ngapain sih? Katanya mau lepas, dia dapat diwarisin setan sama leluhurnya. Tapi malah nyuruh matiin. Kan mau diusir. Enggak, maksud saya kok attitude dan mannernya kok kasar ya. Itu dia makanya. Saya kan baru pertama kali kenal kamu. Saya nggak tahu siapa kamu, datang dari mana dan kamu tinggal di mana dan whatsoever. Tapi kamu membuat apa sih namanya? nggak nyaman, malah menyerang ya. Iya. Dan ini Cukup terpaksa- Roy, matiin Roy. Matiin lilin itu. Ya lu matiin sendiri lah kalau mau. Saya minta perempuan ini yang matiin Roy. Kenapa harus dia? Karena teman saya itu suka sama dia Roy. Terus gila, saya minta garam. Kenapa Sarah? Garam yang halus dan kasar. Mati lilin. Tiga ini. Saya mau bacain dulu Bowie dengan tanggal lahir 22 bulan 9 1990 dan nomor rumah 35. Bowie ini katanya diwariskan setan oleh leluhurnya. Dan sekarang makanya dia datang ke sini sebenarnya mau melepas. Dan mau cerita, mau kasih tahu kita, ini dia diikutin sama setan selama ini. Tidak terlihat, tapi dia bisa merasakan. Tadi Tapi kenapa? dia bilang ada di belakang Sarah dan Sarah tiba-tiba juga ngerasain ada kayak angin. Kayak dia, kayak- Kamu ngerasa apa tadi?
ngembus angin gitu, dingin gitu, merinding sih. Nah, itu emang bener ya, Roy? Emang dia diikutin setan warisannya itu. Setan bisa dibilang setan. Iya. Iblis atau Setan. Kalau nggak lah marah-marah kayak gini lah. Jangan setannya ada di bapaknya. Cukup! Tolong matiin lilin semua ini, Roy! Saya minta perempuan ini yang matiin, Roy! Nanti ngikut lagi ke saya. Teman saya tidak suka dengan lilin-lilin ini, Roy! Gue matiin sendiri kenapa sih? Males banget. Matiin, Roy! Agak Roy? Roy! jangan jatuh. Teman saya suka sama wanita ini, Roy! Kamu nggak sopan loh sama wanita kayak gitu. Teman saya suka, Roy! Lu mau lilinnya matiin? Oke, fine, gue matiin. Kamu ngelakuin penyerangan loh terhadap wanita dan itu tidak sopan. Saya kasih tau kamu. Saya minta dupa, Roy! Enggak, Roy! ambil sendiri. Roy! Aku minta dupa! Kayak kalau dia diikutin terus-terusan minta terus dia, Roy. Saya tunggu durasi ketika dia capek turun. Kita akan beraksi. Itu smart. Ini dia kerasukan setan yang emang selama diikutin dia, Roy. Iya. Kamu nggak Minta apa-apa, tapi? dupa, Roy! Hah? Udah nggak apa-apa? Roy! Yang kecil boleh, yang panjang boleh, yang banyak banget itu yang segumpal juga itu. Oh, Dupa, matiin. Roy! Matiin. Mau nggak? Kenapa? Mau matiin? Tapi nggak akan nempel ke aku lagi. Aku sih nggak nyaranin kau matiin karena ini panas. Matiin ditiup gitu kan? Tup 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 tup. Ah, nggak. Janganlah. Nggak mau. Kalau tidak dimatiin lilin di depan itu, Roy! Aku akan acak-acak semua ini, Roy! Kalau saya yang gantiin aja gimana? Bisa nggak? Biar Roy yang Teman matiin. saya minta perempuan ini, Roy. Oh, baik. Aku dapat bisikan. Apa? Ambil cincinnya yang ada di jari tengah sama jari manis yang berwarna hijau. Kamu nyaruh ke penonton. Tapi Nyaman. kalau ini diambil, dia nggak akan nyerang atau saya kenapa-napa. Kalau saya pegangin. berkurang. Oh, ini dibakar ya? Caranya? Kayak udah mulai lemas jadinya dia. Ini nggak bisa. Kamu duduk, Roy! jangan duduk di situ. Sarah di sini aja, Sarah di sini aja, di Nggak tengah-tengah. ada dupanya, Roy! Saya ingin wanita itu yang menyalakan dupanya, Roy! Kita keluar dong. Nyalain dupanya, Roy! Saya ingin wanita ini yang nyalain! Nggak mau. Nyalain! Kalau dia nyalain, teman saya akan mengikutimu! Oh, mau telur nggak buat makanan? Roy, Kenapa dia mulu sih? Kasihan kali perempuan. teman saya, Roy. Teman saya memintanya, Roy. Nyalain, Roy. Iya, iya, betul. Nyalain dupanya.
Ini saya harus kasihan apa saya harus kejam ya, Bay? Kalau bisa baik-baik sih, kalau bisa. Karena kan kasihan yang punya badan nih. Tapi kalau emang nggak bisa disuruh baik-baik, ya benar yang lain, Roy. Sakit loh. Sakit loh. Di situ ya, saya pegangin. Aku nggak suka ya dia menyakiti perempuan. Roy, What? Yes. Oh my God, this is ini emang. Untung ya. emang di situ ya. Yang hijau satu lagi. Satu lagi. Ada deh, kasihan. Coba nyalain Roy. Dupanya lagi dinyalakan. Sabar. Saya ingin perempuan ini Roy. Ya udah duduk dulu deh. Gimana ya? Ini mau dupa. Udah duduk dulu nih. Sana. Kasihan sih. Nih, dupa udah disediain. Kamu minta dupa kan? Garam udah. Apalagi lilin udah dimatiin tuh, gua matiin. Saya mau dupa yang kecil. Ya Allah. Aduh, Dan perempuan ini yang mau nyalain. kenapa harus dia? Nyalakan Roy. Dia kok Dupa yang nangis? kecil Roy. Teman saya menginginkannya Roy. Dia kenapa nangis, Roy? Bukan saya yang menginginkan Roy. Bukan saya Roy yang menginginkannya Roy. Oh, oke. Teman saya menginginkannya Roy. Iya, saya nyalain. Kalau tidak nyalain, kamu teman saya akan mengikutimu. Benar Roy. Iya, ini coba dibantu. Ini coba dinyalain. Coba ya. Kamu duduk dulu, tenang-tenang dulu, terus liatin dia bakar. Masa merangkak-rangkaki. Mas Bowie, kalau bisa dengar saya, balik lagi ke sini ya. Gila kan? Aduh, gimana ini Awas nggak tangannya. begitu. Silakan. Aduh, Ada yang basah kah? Itu udah ada yang kebakar tapi itu udah diikutin, udah dibakar. Sudah ya? Udah. Dia udah benar-benar lepas nih, Roy. Ini sekarang, tadi kamu minta lilin matiin. Udah nih, saya udah matiin sekabrek. Ini sekarang minta dupa. Nah, dupanya mau diapain? Cukup Roy. Saya sebenarnya ingin melepaskan semua ini Roy. Tapi gimana? Kamu teriak-teriak Tolong gitu saya, kan, Roy. kita jadi panik ya. dia juga capek ya Tolong saya sebenarnya. Roy. Badannya dia sebenarnya nggak nyadar nih apa yang dia lakuin. Jadi digunain sama makhluk astralnya ya akhirnya pasti capek dan lemes. Tolong saya Roy. Belenek. Saya sebenarnya ingin melepaskan semua ilmu ini Roy. Iya, iya. Ini bukan keinginan saya Roy. Saya mah bukan siapa-siapa juga sebenarnya. Kau kalau minta tolongnya sama yang di atas, the guard. Tapi kalau saya cuma jembatan aja. Tolong bantu saya Roy. Apa cincinnya itu harus dihancurin? Enggak. Itu udah disita. Ini dari situ. Apa yang satu tuh? Yang satu. Kalau saya nawarin ini, saya hancurkan boleh nggak? Ya, boleh dihancurin atau disita aja. Kamu sita aja. Saya, Disita aja. Oke, baik. saya tidak ingin menghancurkannya. Ini sebuah warisan Roy. Saya takut di kemudian hari saya kualat Roy. Ya udah. Saya sebenarnya tidak ingin menyimpannya Roy. Tapi saya kok ngerasa dia akan masuk lagi merangkak menjadi hewannya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain lagi ingin masuk. Panggil semua teman-teman kamu. Banyak ya.
kita akan ngobrol secara baik-baik. Kamu menantang, Roy! Sudah hilang kesabaran saya, Roy! Ini masuk lagi nih. Oh, keluar masuk. Ini setannya beda lagi nih deh. Kasih kesempatan dia terus Untuk ngelakuin apa ya? eksplorasi apapun yang kamu lakukan deh. Mau ngapain dan saya mencoba meneliti sebenarnya. Roy! Ini lilin masih nyala, Roy. Saya ingin perempuan ini. Panas. Matiin, Roy. Ini memanggil teman-teman saya, Roy. Bakar.